Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas segala berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga Kau mampukan kepada kami pribadi lepas pribadi bisa datang dan bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami yang hadir pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mampu untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah mulut dan lidah hamba-Mu, supaya apa yang hamba beritakan dapat berguna dan dilakukan oleh para jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sapaan firman Tuhan kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis yang terambil dan tertulis di kitab Yohanes pasal 6 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Marilah kita membaca secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 karung dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka mendatangkan dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia mengikuti pula keturun seorang diri. Kita akan ujian, kita inikan firman-Mu menjadi terang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebutuhan manusia saat ini yang diperlukan di sepanjang perjalanan kehidupannya, ada 3 hal kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu menyangkut makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang memenuhi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu menyangkut kebutuhan akan barang-barang manusia itu sendiri. Dari ketiga kebutuhan manusia tersebut, yang paling melengkapi dari kebutuhan 3 tersebut yaitu kebutuhan rohani manusia. Yang dimana kebutuhan rohani manusia ini hanya kita dapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana kita mau mendengarkan, membaca, dan melaksanakan segala perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan itu akan mencukupi segala kebutuhan kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tetapi kita terkadang khawatir atau terkadang kita bimbang, apakah sanggup kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Ini yang muncul di dalam benak kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Rasa kekhawatiran yang muncul, rasa kekhawatiran yang luar biasa. Terkadang saya juga ada rasa khawatir. Terkadang muncul di benak saya, apakah saya mampu menyekolahkan anak saya ke depannya, apakah saya mampu untuk menghidupi anak-anak saya. Itu yang kekhawatiran yang sering muncul kepada kita pribadi orang pribadi. Jemaat yang Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tetapi kekhawatiran kita ini ditutupi oleh dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yang dimana kekhawatiran orang banyak, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya selalu menyerahkan diri kepada Dia sang pemberi berkat dan sang pemberi kebutuhan tersebut. Tuhan menginginkan kita supaya menyerahkan segala kebutuhan dan kekhawatiran kita di dalam kehidupan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Demikian juga Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita di minggu ini, yang dimana kita Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15 ini mengatakan atau menceritakan bagaimana perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, perjalanan pengajaran dia melakukan tanda-tanda dan mujizat, dia banyak menyembuhkan orang-orang sakit pada saat itu. Bahkan dia memberikan tanda mujizat pada saat itu, dia sanggup memberi 5.000 orang makan. Secara logika kita manusia, kalau seandainya kita mengadakan suatu pesta, kita mengadakan kita undangan kita 2.000 atau 5.000, pasti kita menyediakan undangan tersebut 5.000 nasi kotak atau 5.000 piring untuk para tamu yang kita undang. Supaya bagaimana? Supaya berkecukupan pada undangan yang kita undang ke acara pesta tersebut. Itu karena kita mengapa atau sudah kita tahu polanya. Tetapi di sini Yesus mengambil hanya dari 5 roti dan 2 ikan bisa mampu memberi 5.000 orang makan. Mungkin tidak mustahil bagi kita. Secara logika manusia tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan itu semua dapat dinyatakan dan mujizat tersebut akan terjadi. Mungkin aksi ini juga sering kita dengar ketika kita mungkin pernah
sekolah minggu, di remaja SD, bahkan sampai saat ini sering kita mendengar lagu ini, di mana perjalanan Yesus bersama murid-muridnya di seberang danau Galilea, danau Tiberias bersama murid-muridnya, di mana mereka memberitakan kebenaran firman kepada orang-orang banyak, mengadakan penyembuhan yang sakit bisa disembuhkan, yang berat bisa diberikan penghiburan. Ini yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya di saat dia di seberang danau Galilea, danau Tiberias. Dikarenakan kepercayaan mereka melihat kuasa Yesus, tanda mujizat sudah dilakukan, banyak orang yang berbondong-bondong di sana. Di sini bisa kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Banyak yang mengikuti Yesus. Banyak yang telah percaya akan kuasa Yesus itu tersendiri. Tetapi di dalam penyembuhan yang dilakukan Yesus ada rasa kekhawatiran pada murid-muridnya. Ada rasa cemas pada murid-muridnya. Tetapi Yesus itu semua tahu akan terjadi hal yang demikian. Bahkan mana Yesus mulai menjumpai iman para murid-muridnya, apakah mereka tumbuh imannya atau mulai goyah? Karena mereka selalu mengikuti Yesus. Kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Di sini Yesus mulai menjumpai para murid-muridnya. Apakah mereka bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini? Dia menyuruh murid-muridnya supaya mencari solusi bagaimana memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat itu. Karena orang banyak sudah datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus ingin mencobai murid-muridnya. Apakah mereka sanggup memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat itu? Demikian juga kita Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan kita juga mengalami suatu permasalahan, perhubungan, baik itu perekonomian, baik itu sakit penyakit, ataupun kebetulan di dalam rumah tangga, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dan anak, antara suami istri. Sering kita mengalami suatu permasalahan atau perhubungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan tersebut? Apakah kita menyelesaikannya dengan akal pikiran kita? Mungkin dengan memakai hanya akal pikiran, mungkin ya bisa terjadi ya, permasalahan tersebut malah makin menambah masalah. Ada seperti itu, karena ada suatu kumpulan, ada permasalahan yang terjadi. Karena di dalam kumpulan tersebut bukan malah memecahkan suatu masalah. Terkadang ada yang dari salah satu kumpulan tersebut malah menimbulkan masalah-masalah yang baru. Tetapi yang diinginkan Yesus di sini, bagaimana kita memecahkan suatu masalah tersebut? Kita lihat di ayat 5 dan 6 di situ dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Petrus, di manakah dia akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Di sini Yesus mencobai dia, tetapi dia tahu bahwa dia akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini Bapak Ibu bisa kita lihat apa jawaban Petrus pada saat itu. Bagaimana Yesus bisa memberikan mereka makan, sementara tempat ini sangat sepi atau terpencil kayak ini. Di sana tidak ada penjual roti atau penjual makanan seperti itu. Bahkan kalau ada pun yang menjual roti
seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ini jawaban Filipus pada saat itu kepada Yesus. Dia mengukur kuasa Tuhan pada saat itu. Dia mengukur dan membandingkan memakai kalkulatornya, memakai kalkulasi hitungan dengan angka. Kalau pun sanggup dengan harga 200 dinar mana cukup memenuhi kebutuhan 5.000 orang. Hanya logika yang dipakai Filipus pada saat itu. Sekalipun mereka hanya mendapatkan sepotong kecil saja, itu jawaban Filipus pada saat itu. Di sana terlihat tidak ada rasa percaya diri pada murid-murid dan Filipus. Dan Yesus sendiri bahkan melihat bahwa Filipus terlalu kuat. Demikian juga dengan murid-muridnya satu lagi, Andreas. Yesus melihat ada rasa kekhawatiran juga di sana. Ada rasa bimbang yang Yesus lihat pada Andreas juga. Di ayat yang ke-8 dan 9 juga jelas di sana dikatakan bagaimana dengan roti dan buah ikan bisa memberi orang banyak makan. Di sana Andreas juga tidak percaya diri, hanya memakai akal pikirannya saja. Dia hanya memakai logika dia secara manusia. Sementara dia tidak tahu, dia setiap hari, setiap saat mengikuti Yesus. Masa dia tidak tahu bahwa Yesus akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia menunggu berkat Tuhan, dia menunggu kuasa Tuhan pada saat itu. Bagaimana mungkin roti yang dimiliki oleh anak tersebut bisa mencukupi 5.000 orang makan bahkan lebih? Itulah kuasa Tuhan yang terjadi pada saat itu. Di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa murid-muridnya tidak bisa memecahkan suatu permasalahan dan hanya memakai logika mereka dan akal pikiran mereka sebagai manusia. Dan mereka tidak melihat suatu masalah terjadi dan hanya mereka melihat dari cara pikir mereka sebagai manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita coba merubah mindset pemikiran kita. Kita rubah cara pola pikir kita. Jangan kita melihat suatu masalah pergumulan yang kita hadapi yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita pribadi dan persoalan yang kita hadapi. Jangan kita memandang dan memakai garis sudut dan cara berpikir kita setiap hari, atau kita pakai logika kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi kita pakai dengan cara Tuhan Yesus yang melihat dan bisa memecahkan suatu masalah tersebut, yaitu syukurilah apa yang kita miliki, baik itu cobaan, permasalahan, pergumulan. Kita diajak untuk bersyukuri dulu. Apa yang kita punya saat ini dan Tuhan titipkan kepada kita, baik itu sedikit yang kita terima berkat Tuhan atau yang kita dapat pribadi, tetapi kalau itu kita pergunakan, baik itu masalah yang terjadi, kalau kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya berkat Tuhan tersebut, dengan rasa syukur, sama seperti anak kecil tadi, dia memberikan 5 roti dan 2 ikan yang ada padanya kepada Yesus. Dia akan tahu, anak kecil itu tahu, ini akan tergenapi, dia akan bisa mencukupi untuk memenuhi 5.000 orang makan. Karena kita harus tahu, demikian juga kita harus mensyukuri apa yang ada pada kita saat ini. Karena apa yang ada pada kita, kalau kita menggunakan itu, pasti akan berdampak baik kepada keluarga kita, anak-anak kita, bahkan di orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita mau berbagi berkat yang sekecil apapun yang ada pada kita. Dan jangan kita batasi waktu itu dan ukur kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita batasi hanya
Karena yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi kita serahkan semua permasalahan kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan bisa memulihkan, menyelesaikan segala pergumulan permasalahan yang kita hadapi pribadi lepas pribadi. Sama seperti anak kecil tersebut yang mengucap syukur dia mau memberikan yang ada padanya. Bahkan dari apa yang diberikannya kepada Yesus dan para murid-muridnya, bahkan juga berlebihan sampai 12 tahun atau 12 kerajaan. Jemaat yang kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu contoh kita ambil. Ibaratnya kita ada sebuah batang bambu. Kalau kita menjual ini batang bambu ini, mungkin tidak ada nilainya sama sekali, atau harganya mungkin bisa dibilang murah, tidak ada nilainya. Kalau kita jual batang bambu tersebut, tetapi jika kita mengubahnya menjadi sebuah kerajaan aman, baik itu kita ubah menjadi kerajaan atau kita merubah menjadi alat musik seruling, mungkin bambu tersebut bisa menghasilkan nilai jual yang cukup luar biasa dan berharga bagi kita. Artinya Bapak Ibu, sesuatu yang sekecil apapun yang kita dapat, kalau kita pakai hanya di dalam nama Tuhan dan kita hasilkan, maka akan berdampak lebih baik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang tersebut, dengan rasa pengucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang diajarkan oleh khotbah kita pada pagi hari ini. Kita diajak supaya mengucap syukur sekecil apapun yang kita dapat, pribadi pas pribadi. Jangan pernah kita bersekutu atau menyalahkan keadaan yang ada pada diri kita. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Naksoba ini juga mengingatkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan pernah menyesali keadaan yang kita alami pada hari ini. Jangan pernah kita sesali kekurangan yang ada pada diri kita. Tetapi dengan syukurilah apa yang ada pada kita saat ini. Walaupun itu sedikit saja yang saya sampaikan, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, berkat Tuhan yang kita miliki, jika kita ada rasa syukur pada diri kita dan kita lakukan dan kita bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka akan mencukupi bagi kita dan keluarga kita. Sebab ada perkataan mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka kalau setiap berkat yang kita dapat, kalau kita bawa dalam doa dan kita syukuri dan kita berusaha di dalam kehidupan kita, maka itu akan menghasilkan yang terbaik dan usaha yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan mengajarkan juga kepada murid-muridnya dan terlebih kepada kita yang hadir pada pagi hari ini, bahwa Tuhan berkuasa di dalam setiap lini kehidupan kita. Sama seperti anak kecil tersebut tadi yang memberi roti dan ikan. Di setiap hubungan kita, Tuhan bekerja di setiap perjalanan kehidupan kita dan menyertai kita. Asalkan kita mau percaya, asalkan mau kita menyerahkan segenap hati pikiran kita kepada Tuhan. Karena bagi manusia tidak mungkin
bagi Tuhan pasti akan dunia. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang dimana terjadi pada saat itu permasalahan, tetapi murid-muridnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari perikop minggu pagi hari ini dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dan kita pakai di dalam kehidupan kita pribadi, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat ataupun bekerja kita. Perikop ini mengingatkan kepada kita dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ucapkan rasa syukur dalam setiap apapun. Dikarenakan berkat Tuhan selalu melimpah di setiap saat. Ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Selalu ucap syukur. Meskipun ada permasalahan pergumulan, ucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Serahkan semua permasalahan pergumulan tersebut kepada Tuhan. Ikut campurkan Tuhan di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, pribadi atau pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu, yang saya aplikasikan, berkat Tuhan itu selalu tidak masuk akal dan menembus kemustahilan kita manusia. Berkat Tuhan itu selalu tidak masuk akal. Kita menanggung dan doa perminta ini terkadang tidak langsung teruskan, tetapi berkat Tuhan itu selalu secara tiba-tiba. Berkat Tuhan itu terkadang tidak masuk akal kapan diberikan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, berkat Tuhan tidak pernah tertukar dan berkat Tuhan selalu tepat dan pas waktunya. Jadi jangan pernah khawatir akan hidup kita dan jangan juga pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena berkat Tuhan itu sudah ada posisinya masing-masing, tidak akan tertukar. Ibaratnya kita meminta A, tidak akan pernah tertukar oleh si B. Karena sudah tepat waktunya akan diberikan kepada kita pribadi atau pribadi. Yang keempat, Bapak Ibu, jangan pernah kita jauh untuk selalu berbuat baik. Dari apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan, jangan pernah jauh untuk berbuat baik sedikit apapun itu. Pasti akan berdampak bagi orang lain. Pasti orang lain juga mensyukuri berkat yang telah diberikan kita kepada mereka. Ini akan mendapat berkat yang Tuhan berikan kita kalau kita juga berbuat baik kepada orang lain, pasti itu sangat berarti bagi mereka. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir di sini dikatakan, di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pernah takut untuk terus mengucap syukur, karena dengan bersyukur kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu tiada henti-hentinya dan terus kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat, Sang Pemberi berkat tersebut di setiap perjalanan kehidupan kita. Karena berani beriman dan berani berpengharapan, berani melakukan kasih dan kebaikan, serta berani untuk menjadi teladan dan berkat bagi orang lain, maka kehidupan kita selalu disertai dan dijaga oleh Tuhan dan melimpahkan berkat kepada kita pribadi. Amin. Kita nyanyikan firman Tuhan.
Biarlah firman tersebut menjadi berita kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah firman itu menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan kami, Bapa. Yang dimana Engkau mengingatkan kepada kami, Bapa, supaya selalu bersyukur sebesar sekecil apapun berkat yang kami terima di perjalanan kehidupan kami. Kalau kami bersyukur kepada-Mu, itu semua akan berkecukupan bagi kehidupan kami pribadi dan pribadi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Demi Tuhan buat para jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Bapa. Berkati mereka, Tuhan. Apapun permasalahan pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Engkau yang ikut campur tangan dalam perjalanan kehidupan, Bapa. Cukupkan kepada mereka berkat ya Tuhan, yang berlimpah kepada Tuhan, kepada mereka pribadi dan pribadi, Bapa. Demikian Tuhan, para jemaat, para hamba-Mu yang melayani di gereja ini, Bapa. Berkatilah para hamba-Mu, Bapa, supaya kami dan bisa melakukan kebenaran firman-Mu dan bisa menuntun para jemaat-Mu ke jalan kebenaran firman-Mu, Bapa, seturut dengan firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya.